Saya ingin menanyakan perihal sistem ekonomi Islam di Indonesia. Mengapa sistem ekonomi Islam di Indonesia itu terlambat? Mengapa Indonesia itu terlambat menerapkan sistem ekonomi Islam? Sedangkan sebagian besar negara Barat sudah menerapkan terlebih dahulu, seperti Prancis, Italia, Inggris, ya seperti itu. Benar yang disampaikan, Indonesia memang terlambat. Maka tugas dari alumni FEBI IAIN Pontianak untuk mengakselerasi ekonomi Islam di Indonesia. Kalau boleh saja startnya terlambat, tapi kalau di perjalanan kita melakukan tidak hanya perjalanan dengan kecepatan yang konstan, tapi percepatan, maka insya Allah tidak akan lama Indonesia akan menjadi pusat ekonomi syariah di dunia, insya Allah. Pertanyaan, silakan. Ya. Saya langsung saya padakan, nggak apa-apa ya, biar efisien waktunya. Ayo, mahasiswa. Ayo. Nama dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhaimin. Saya dari jurusan Perbankan Syariah. Muhaimin. Ya. Dari Perbankan Syariah semester 3. Ini ya Pak, sebenarnya saya mau bertanya nih. Saya kan baca itu ada tema di depan itu ada Fakultas Syariah, peluang tantangan. Jadi gini Pak, ini kita kan di Fakultas Ekonomi, artinya kita bakal jadi ekonomi muda, insyaallah depannya ya. Itu pastinya kan saat kita melihat adanya peluang dalam suatu bisnis dan lain sebagainya, tapi kita tidak memiliki namanya persiapan atau kematangan di dalam menyikapi peluang tersebut, maka itu kan akan menjadi tantangan dalam kita kan. Nah itu bagaimana kita menyikapi bisa menyikapi peluang dan tantangan tersebut Pak. Baik, terima kasih. Mau dijawab pendek saja ya, Muhyiddin ya. Bagaimana menyikapi tantangan? Menurut saya sederhana, rubah tantangan itu jadi peluang. Gimana caranya? Gimana caranya merubah tantangan jadi peluang? Tanya rekannya, dia pasti tahu. Tapi begini, Dede semua ya. Dunia ini terlalu banyak dengan persepsi. Penuh dengan persepsi. Apa itu persepsi? Sesuatu yang kita anggapan-anggapan yang kita terima, lalu kemudian kita percaya jadi kenyataan. Padahal belum tentu anggapan itu benar. Misalnya, ada anggapan bahwa lapangan kerja atau ranah kita untuk nanti ke depan itu membangun diri kita itu terbatas. Saya mau kerja di mana ya? Kok rasanya, kok gambarannya susah sekali masa depan itu. Saya ingin sampaikan itu gambaran yang tidak benar. Jadi mulailah dengan memperbanyak mengkonsumsi berita baik, perbanyaklah membaca tentang cerita orang-orang sukses, dan tidak ada orang paling sukses melebihi baginda Rasulullah SAW. Maka karena itu ini bulan Maulidnya, baca sirah Rasul. Insya Allah semua persepsi tentang hal-hal yang merupakan halangan, hambatan, tantangan itu akan bisa berubah menjadi peluang yang bisa kalian manfaatkan. Jadi rubah saja mindset kita. Kalau bahasa hadis kursinya, ana inda zonni abdi bi. Kata Allah, saya itu bergantung dari persangkaan hambaku. Kalau persangkaannya baik, saya kasih dia kebaikan. Tapi kalau persangkaannya itu buruk, saya akan berikan sesuai persangkaan. Anggap dunia ini tempat yang indah, Allah kasih keindahan. Anggap dunia ini tempat di mana Allah memberikan kita, akan memberikan kita segala macam karunia yang besar. Allah akan kasih berlipat-lipat dari apa yang kita banggakan. Tapi kalau kita melihat dengan kacamata kuda, kita lihat dunia kacamata hitam, kita melihat sisi negatif saja, maka kita juga akan menjumpai hal-hal negatif. Jadi rubah persepsi dan yastabshiruna bi nikmatin min Allah. Jadilah seorang mukmin yang sikapnya atau sifatnya
itu sebagaimana dalam Al-Quran selalu optimis menatap masa depan. Ada yang lain? Yaudah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Anggis Dunia. Namanya siapa nih? Anggis Dunia. Anggis Dunia. Saya ingin menanyakan perihal sistem ekonomi Islam di Indonesia. Mengapa sistem ekonomi Islam di Indonesia itu mengapa Indonesia itu terlambat menerapkan sistem ekonomi Islam? Sedangkan sebagian besar negara Barat sudah menerapkan terlebih dahulu seperti Prancis, Italia, Inggris, ya seperti itu. Kenapa terlambat? Waalaikumsalam. Benar yang disampaikan, Indonesia memang terlambat. Maka tugas dari alumni FEBIIN Pontianak untuk mengakselerasi ekonomi Islam di Indonesia. Kalau boleh saja startnya terlambat, tapi kalau di perjalanan kita melakukan tidak hanya perjalanan dengan kecepatan yang konstan, tapi percepatan, maka insya Allah tidak akan lama Indonesia akan menjadi pusat ekonomi syariah di dunia, insya Allah. Nah, peran-peran kalian itu ditunggu oleh masyarakat. Silakan yang lain. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hadiah dari jurusan Akuntansi Syariah. Di sini saya ingin menanyakan soal pasar Islam. Seperti diketahui di pasar di sekitar kita ini kan seperti menganut pasar Yahudi, Pak. Pasar Islam kan dijelaskan salah satunya tidak ada pajak. Pasar di sekitar kita ini kan sepertinya lebih dominan ke pasar Yahudi. Jadi menurut Bapak bagaimana cara kita, langkah awal kita untuk membangun kembali pasar Islam di sekitar kita? Terima kasih. Terima kasih. Pasar Islam itu sebenarnya tidak harus secara fisik beda dengan pasar lain. Artinya infrastruktur pasar itu tidak dibicarakan dalam Islam. Bisa ruko, bisa pasar tradisional, bisa segala macam. Itu satu. Jadi pasar Islam itu tidak bicara tentang fisik atau infrastruktur. Yang kedua, pasar Islam itu bicara tentang pola interaksi. Itu yang paling utama. Nilai-nilai yang ada di pasar itu. Dan nilai-nilainya sebenarnya seperti disampaikan oleh Pak Rektor tadi, nilai-nilai itu dominannya adalah yang disebut al-khair tadi, yaitu nilai universal yang memang menjadi dambaan setiap orang. Apa itu? Ada keadilan, ada fairness. Ya, fairness itu orang boleh untung tapi tidak boleh mengeksploitasi orang lain. Ya, maka monopoli, kemudian hal-hal yang sifatnya kartel segala macam itu tidak boleh. Itu harus dirubah ya menjadi satu bentuk transaksi yang lebih adil untuk semua. Nah, tadi secara spesifik disebut pajak. Saya tidak setuju kalau serta-merta misalnya disebutkan bahwa pungutan ya, yang sekarang diberlakukan ya, oleh negara sebagai bagian dari konsekuensi sistem muatonah kita ya. Kan kita sekarang di Indonesia ini hidup bersama dalam satu negara, asasnya itu muatonah. Muatonah itu kebangsaan. Kita di satu negara, satu bangsa. Ketika kita bermuatonah itu kita sepakat untuk kemudian berlandaskan pada kemaslahatan bersama. Untuk mencapai kemaslahatan bersama dibentuklah hukum-hukum yang mengatur kita. Nah, dalam hukum itu kemudian bagian dari instrumen penting untuk menghadirkan keadilan itu adalah hak dan kewajiban keuangan dari warga negara kepada negara. Salah satunya misalnya pajak. Pajak ini bukanlah satu yang kalau dulu kita kenal dengan al-maqsu ya. Al-maqsu itu semacam upeti ya, atau semacam pungutan liar. Ya. Tapi pajak ini adalah bagian dari instrumen penting
agar keadilan itu bisa dihadirkan untuk semua. Dari uang pajak itu negara bisa riayatul mustad'afin. Jadi dari uang pajak itu negara bisa memberikan perlindungan kepada orang-orang miskin. Kalau di Indonesia misalnya ada iuran, ada BPJS, sistem subsidi misalnya, itu bagian dari uang pajak kita. Jadi pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan hal-hal mendasar yang diberikan oleh negara itu sumber utamanya adalah dari pajak. Maka pajak itu adalah instrumen li tahqiqil maslahatil ammah, dan itu bagian dari nilai Islam. Walaupun namanya nggak ada dulu. Karena kalau kita terpaku pada nama saja, maka kita akan kesulitan. Sekarang ini banyak sekali praktek-praktek bernegara kita yang namanya dulu tidak ada pada zaman Rasul. Maka ulama menyampaikan satu kaidah, al-iktibar bil ma'ani la bil mabani. Kalau mengukur sesuatu jangan lihat namanya, tapi pahami isinya. Ya, paham adik-adik ya? Mengukur sesuatu, praktek apapun itu, termasuk kalian di bidang keuangan itu kan banyak praktek keuangan. Ada praktek derivatif apa segala macam, pasar saham segala macam. Jangan terpaku pada nama, tapi lihat apa yang terjadi dalam transaksi itu. Apa isinya? Kalau isinya bersesuaian dengan prinsip syariah, boleh. Kalau isinya bertentangan, maka jangan kita lakukan. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Sehingga pajak sekali lagi adalah instrumen untuk menghadirkan kemaslahatan bersama. Tapi yang boleh memajak itu adalah yang kita percayai menjadi pemimpin, itulah yang disebut dengan negara. Selain itu tidak ada hak untuk melakukan hal seperti itu. Itu kira-kira. Terima kasih.